Hello everyone, my name is Yosina Suryani. I am from class B. Today I will present about types of lexical cohesion. Introduction. Lexical cohesion refers to the way related words are used to create unity in a text. It helps sentence and ideas connect smoothly through vocabulary choice. Jadi dalam menulis atau berbicara, kita tidak hanya menyampaikan kalimat yang benar secara tata bahasa, tapi juga ingin agar kalimat itu saling berkaitan, membentuk satu kesatuan makna yang utuh. Kohesi leksikal terjadi ketika kita menghubungkan ide-ide dalam kalimat dengan memilih kata-kata yang tepat, seperti mengulangi kata yang sama menggunakan sinonim atau menyebut kata yang sering muncul bersama. Ini bertujuan agar teks bahasa mengalir secara alami, mudah dipahami dan tidak membingungkan pembaca. Secara sederhana, kohesi leksikal adalah cara kita menggunakan kosakata atau kata-kata yang saling berhubungan untuk menciptakan keterpaduan dalam teks. Types of lexical cohesion is a general noun, reiteration, and collocation. Dalam kohesi leksikal, ada beberapa jenis utama yang sering digunakan dalam penulisan dan berbicara. Pertama, general noun atau kata benda umum. Ini adalah kata-kata orang, benda, atau hal yang digunakan untuk merujuk kembali ke sesuatu yang sebelumnya telah disebutkan. Kedua, ada yang disebut reiteration atau pengulangan makna. Bentuk reiteration ini berbentuk repetition, yaitu pengulangan kata yang sama persis. Sinonim menggunakan kata yang bermakna mirip. Subordination atau subordination, yaitu penggunaan kata yang lebih umum atau lebih spesifik dari kata sebelumnya. Dan terakhir ada collocation, yaitu penggunaan kata yang dialami secara muncul bersama, seperti sendok dan garpu atau kopi dan gula. General noun. General nouns refers back to the something mentioned before, but without naming it directly. Example, I saw a boy. The person was crying. Kita mulai dengan general noun atau kata benda umum. Ini adalah kata-kata seperti person, thing, place yang digunakan menggantikan kata sebelumnya, tapi dalam bentuk yang lebih umum. Contoh, I saw a boy, the person was crying. Di sini kata person digunakan untuk menggantikan boy di kalimat sebelumnya. Walaupun kita dapat menyebut boy lagi, pembaca tahu bahwa yang dimaksud dengan person adalah anak laki-laki tadi. Menggunakan kata benda umum seperti ini membuat tulisan terasa tidak monoton dan tetap menjaga koneksi antar kalimat. Reiteration terbagi menjadi 3, yaitu repetition, synonyms, subordinating, or subordination. Nah, pada repetition is some word to main topic. Example, the car was fast, the car won the race. Jadi bentuk pertama dari reiterasi ada repetition atau pengulangan kata. Ini adalah cara paling dasar dan paling langsung untuk menjaga kohesi dalam teks. Dengan mengulang kata yang sama, kita membantu pembaca tetap fokus pada topik utama. Contohnya, the car was fast, the car won the race. Di sini kata car diulang 2 kali. Walaupun terkesan sederhana, pengulangan ini membuat kedua kalimat yang terhubung secara bermakna. Dalam tulisan akademik, pengulangan bisa digunakan secara strategis asalkan tidak berlebihan agar ide utama tetap jelas dan menonjol. Nah, pada synonyms yaitu menggunakan kata with similar meaning for refer back. Example, the child was fast heavy, the kid smiled all day. Bentuk kedua dari reiterasi ada sinonim, yaitu menggunakan kata lain yang memiliki kata makna serupa. Misalnya dalam kalimat the child was heavy, the kid smiled all day. Kata child dan kid berarti memiliki arti yang sama, yaitu anak. Dengan mengganti kata pertama dengan sinonimnya di kalimat kedua, kita bisa menciptakan variasi dalam teks tanpa menghilangkan keterkaitan makna. Ini membuat tulisan serasa seperti lebih kaya dan tidak membosankan, tapi tetap terjaga alurnya. Nah, pada subordination dan subordination, using a general or specific term to refer something previously mentioned. Example, a bag arose, the flower smelled nice. Bentuk ketiga dari reiteration adalah subordinasi, dan subordinasi ini menggunakan kata yang lebih umum
atau kata yang lebih spesifik dari kata yang sudah disebut sebelumnya. Contohnya, about a rose, the flower smell nice. Kata rose adalah spesifik, sedangkan flower lebih umum. Ketika kita menggunakan flower di kalimat kedua, pembaca tetap tahu bahwa kita masih membicarakan mawar. Ini berguna dalam teks yang panjang untuk menghindari pengulangan langsung dan menjaga variasi kosakata sambil tetap menjaga koneksi ide. Collocation. Collocation, using words that frequently appear together. Example, he bought a knife and a fork. Jenis kohesi leksikal terakhir ada collocation atau kolokasi, terjadi ketika dua atau lebih kata secara alami sering muncul bersama dalam bahasa. Hubungan ini bukan karena arti langsung, tapi karena kebiasaan dalam penggunaannya. Contoh, he bought a knife and a fork. Kata knife and fork sering kali digunakan bersama karena keduanya berhubungan dengan makan. Meskipun tidak diulang atau disinonimkan, pembaca secara otomatis merasa kalimat tersebut menyatu karena kolokasi. Pemahaman tentang kolokasi ini sangat penting, terutama dalam bahasa Inggris karena banyak ekspresi umum menggunakan pasangan kata seperti ini. Conclusion of this material is lexical cohesion strengthens text unity. It includes general nouns, reiteration, and collocation. Mastering lexical cohesion improves writing and reading comprehension. Jadi kohesi leksikal ini sangat penting dalam menulis dan memahami teks. Kohesi ini memperkuat hubungan antar kalimat, menjaga agar tulisan terasa menyatu, dan membuat pesan yang disampaikan lebih jelas dan mudah dipahami. Jadi kita telah membahas 3 jenis utama kohesi leksikal, yaitu penggunaan kata benda umum, reiterasi yang mencakup pengulangan sinonim dan subordinasi, serta kolokasi. Dengan menguasai kohesi leksikal, kita tidak hanya bisa menulis dengan lebih baik, tetapi juga bisa memahami teks akademik atau bacaan kompleks dengan lebih efektif. Nah, itulah tadi hasil presentasi saya yang berjudul Types of Lexical Cohesion. Semoga materi ini bisa membantu teman-teman dalam memahami bagaimana menyusun teks yang kohesif dan efektif dalam bahasa Inggris. Terima kasih sudah menyimak video presentasi ini.